Kitab Urantia adalah salah satu teks spiritual dan filosofis paling misterius dan kontroversial yang pernah muncul. Apa itu Kitab Urantia? Kitab Urantia atau The Urantia Book adalah sebuah buku setebal lebih dari 2000 halaman yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1955 di Chicago oleh Urantia Foundation. Buku ini mengklaim berasal dari makhluk-makhluk spiritual tingkat tinggi yang menyampaikan pengetahuan kosmis kepada manusia melalui medium yang tidak pernah diungkapkan secara resmi, dikenal hanya sebagai individu tidur atau sleeping subject. Asal-usul dan proses penulisan. Buku ini konon diterima secara otomatis melalui sekelompok orang yang tergabung dalam kelompok medis dan spiritual di bawah pimpinan Dr. William S. Sadler, seorang psikiater terkemuka di Chicago pada awal abad ke-20. Dr. Sadler dan kelompoknya menyaksikan fenomena komunikasi supranatural selama lebih dari 2 dekade sekitar tahun 1920-1940-an dari seorang pria yang tidak pernah diungkapkan identitasnya. Proses ini menghasilkan kumpulan makalah yang kemudian disusun menjadi satu kesatuan buku, The Urantia Book, yang terdiri dari 4 bagian utama. Bagian pertama, alam semesta sentral dan super universe, menguraikan struktur kosmos, penciptaan semesta, dan hierarki makhluk-makhluk surgawi. Bagian kedua, alam semesta lokal, menjelaskan tentang sistem semesta lokal kita, termasuk nama Urantia untuk planet bumi, memperkenalkan sosok Michael dari Nebadon yang dijelaskan kemudian sebagai Yesus Kristus. Bagian ketiga, sejarah Urantia, bumi, menceritakan asal-usul planet kita, evolusi kehidupan, dan kemunculan manusia purba. Dikenal karena versi unik tentang Adam dan Hawa, pemberontakan Lucifer, dan makhluk tengah. Bagian keempat, kehidupan dan ajaran Yesus, menyajikan narasi biografi Yesus yang sangat detail, lebih dari 700 halaman, berbeda dari Injil kanonik, menggambarkan Yesus sebagai sosok universal, bukan eksklusif untuk satu agama. Menurut apa yang tertulis di dalam buku Urantia tersebut, ada banyak galaksi dan planet yang didiami. Jumlah total planet-planet didiami tidak kurang dari 7 triliun planet. Bahkan ada satu ras makhluk yang tidak bernapas atau disebut non-breathers, yang tinggal dekat sekali dengan bumi. Diduga mereka berada di bulan atau planet lain yang berdekatan dengan bumi. Selain itu, informasi teknologi yang disampaikan oleh makhluk roh lewat buku Urantia itu menyebutkan bahwa ada partikel yang lebih kecil dari elektron, yaitu ultimaton. Alam semesta berasal dari ledakan besar pertama yang dilakukan oleh Master Force Organizers yang diutus Tuhan. Bumi setelah terbentuk dan memadat, diselimuti air, setelah itu barulah muncul daratan tunggal, yang kemudian terpecah menjadi beberapa benua. Lebih jauh lagi, diungkapkan bahwa manusia bisa menempuh perjalanan luar angkasa dengan kecepatan, melebihi kecepatan cahaya, menggunakan kendaraan malaikat serafim. Dalam pelaksanaannya, manusia dibungkus dan dibawa dalam kondisi tidur mati suri. Pada makalah 23, halaman 260 menyebutkan bahwa batas maksimum metode serafim ini adalah 8.840 mil per detik, dan kecepatan rata-ratanya adalah 550.000 mil per detik. Selain itu, Solitary Messenger dan Gravity Messenger bisa melesat jauh lebih cepat lagi. Sejarah dan dampak munculnya Kitab Urantia. Saat pertama kali diterbitkan, Kitab Urantia tidak terlalu dikenal publik luas. Namun di kalangan pencari spiritual dan komunitas New Age, buku ini menjadi teks yang dianggap sangat dalam dan penuh makna. Kitab ini tidak mengklaim sebagai agama baru, tapi banyak pembacanya menganggapnya sebagai landasan spiritual modern. Ia mempengaruhi berbagai kelompok kecil yang menyebarkan ajarannya secara independen. Banyak intelektual spiritual menganggapnya sebagai jembatan antara agama, sains, dan filsafat. Kritik dan kontroversi. Banyak kalangan Kristen menganggap ajarannya sebagai bidat atau pseudo-spiritual.
Kalangan ilmuwan juga skeptis terhadap klaim ilmiah dan kosmologinya. Penulis dan medium aslinya tidak pernah diungkapkan, yang menambah aura misteri namun juga kecurigaan. Kitab Urantia telah diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa. Komunitas pembacanya tersebar secara global, terutama di AS, Amerika Latin, dan Eropa. Beberapa artis, musisi, dan penulis mengaku terinspirasi olehnya, misalnya Jimi Hendrix. Sering dianggap sebanding dengan karya seperti A Course in Miracles atau Theosophy. Kesimpulan, Kitab Urantia adalah karya spiritual monumental yang menyajikan pandangan kosmologis, teologis, dan historis dalam satu narasi besar. Ia mengklaim menjawab pertanyaan terdalam tentang asal-usul, tujuan, dan takdir umat manusia dengan perspektif yang melampaui agama konvensional.